Hai, oke, nah, balik lagi di ladang tekno ya. Nah, jadi kali ini uh, kita akan buat materi yang ringan aja, yaitu mengenai pengenalan Microsoft Word. Oke, yang pertama, mari kita bahas dulu apa itu Microsoft Word. Oke, sepertinya belum connect ke gini saya konekin dulu. Kita konekin dulu internet saya. Oke. Wait. Ramai banget. Oke, udah connect internet ya. Sekarang kita sebut dulu. Nah, mengenal Microsoft Word. Oke, ini langsung kita ambil dari web Microsoft aja. Jadi Microsoft Word itu apa? Microsoft Word itu adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Microsoft. Namanya lengkapnya adalah Microsoft Office Word. Jadi produk ini dapat digunakan buat mengolah kata, bisa juga gambar di dalamnya, pokoknya untuk membuat laporan dalam bentuk Word. Nah, kayak gini ntar tampilannya, kita buka ntar ya. Jenisnya sekarang ada banyak sih. Yang terbaru itu 2019, terus ada juga Microsoft 365. Nah, bedanya Microsoft 365 dengan Microsoft yang tahunan itu, yang sekali beli itu. Jadi Microsoft 365 itu kita harus subscription ya, misalnya kayak gini. Jadi kita bayarnya nggak sekali bayar kayak Microsoft Word yang apa, kayak Microsoft Word. Ini apa nih? Discord-nya ribut. Nggak kayak Microsoft Word yang biasanya yang bisa sekali bayar tuh. Nah, ini setahun 1,2 juta atau setahun. Ini juga ada yang personal 900.000. Tapi biasanya laptop-laptop zaman sekarang itu rata-rata udah dapat Microsoft Office langsung bawaannya. Tapi saya kurang tahu apakah yang dikasih itu yang Office 2019. Soalnya saya ada lihat beberapa laptop tuh bukan Office yang sekali bayar isinya, tapi Office kayak 365 ini yang langganan. Oke, kayaknya udah ya pengenalan tentang apa itu Microsoft Office. Oke, sekarang kita langsung aja ya buka aplikasinya. Nah, ini Microsoft Office. Kalian kalau mau buka aplikasinya bisa cari di sini di shortcut kalau ada, atau langsung aja klik start menu terus tulis Microsoft Word. Tampilannya ini loadingnya, silahkan ditunggu dulu. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika kita buka Microsoft Word dari shortcutnya, bukan buka file langsung. Misalnya kalau kita buka file secara langsung, ada file Microsoft Word-nya. Nah, kita coba ya buka filenya secara langsung. Kita Microsoft Word dokumen kayak ini misalnya, dia akan langsung arah ke tampilan lembar tampilan kerjanya. Oke, sekarang kita balik ke sini lagi ya, ke yang awal. Microsoft Word. Salah. Sekali saya. Nah, ini tampilannya. Kalian bisa lihat di bagian kiri ya, kiri. Di sini ada Microsoft Word, di mana ini adalah file-file sebelumnya yang kalian pernah buka, file-file
yang berapa sebelumnya yang pernah kalian buka. Ini ada file-filenya, terus ini template. Misalnya kalian pengen buat apa gitu. Ini adalah template-template yang tersedia di Microsoft Word. Kalian bisa pakai ini untuk memudahkan kalian, misalnya ya mau buat surat, mau buat desain, mau buat ini kayak report gini, mau buat apa, misalnya ini ada. Nah, ini ada sertifikat dan lain sebagainya. Oke, kita blank dokumen aja ya. Kalau untuk membuat dokumen yang benar-benar kosong kan bisa pakai blank dokumen. Oke. Nah, di sini sekarang adalah tampilan dokumen yang masih benar-benar kosong di sini. Nggak ada apapun. Nah, untuk mulai mengetik, kalian bisa langsung saja mengetik di sini. Misalnya, saya adalah seorang blogger yang ingin sukses. Oke. Ini ngetik langsung aja, kalian bisa ketik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama yaitu ini adalah menu bar dan ini ribbon. Kalian bisa nge-hide ini dengan cara klik 2 kali di sini, dia akan ke hide. Untuk munculan kembali bisa klik sekali. Itu dia cuma muncul pas kalian klik, atau pengen benar-benar munculinya klik 2 kali lagi di sana. Dia akan muncul lagi. Nah, kalian di home ini berisi pengaturan dasar ya, misalnya kayak ini, ganti format teks, misalnya seperti ini, kita mau pakai Arial misalnya, dan lain sebagainya. Ada juga pengaturan warna teks, ukuran teks, semua kalian bisa ekspor di sini. Ini ada juga numbering, dan nah ini template stylenya ya, kalian bisa ubah, kalian bisa buat baru. Nanti kita akan pelajari di modul-modul berikutnya. Sekarang kita pengenalan aja dulu. Terus ini ada insert. Insert ini buat seperti namanya itu insert, menyisipkan. Mulai dari apa nih, gambar, ada banyak. Ada teks nih, textbook nih buat ngebuat teks dalam ruang lingkup tertentu. Ada word art. Ya, zaman dulu nih word art sangat terkenal sekali, tapi kayaknya sekarang udah jarang yang pakai ya. Tapi sepertinya masih ada gitu. Nih ada date dan lain sebagainya. Jadi ini buat menyisipkan. Selain itu ada plugin juga nih, add-ins di Microsoft Word. Sekarang Microsoft Word ini sebenarnya sudah lengkap banget fiturnya dari pada zaman dulu, termasuk ada plugin dan lain sebagainya, lebih lengkap dia sekarang. Terus desain ini untuk desain desain Word-nya. Ini kalian bisa pilih-pilih desainnya, ngatur warna, efek dan lain sebagainya. Ada banyak sekali menu di sini yang bisa kalian silahkan coba-coba. Terus ini layout, pengaturan kertas ya. Terus ada banyak hal, misalnya nih wrap text, pengaturan gambarnya dan lain sebagainya. Buat backbreaking juga di sini, nanti kalian bisa pakai ini buat ngatur halaman. Misalnya pengen ngebuat halaman yang berbeda, di sini 1 misalnya, atau di sini i terus di bawahnya jadi 1, itu kalian bisa atur dari sini. Terus lanjut ini reference. Nah, reference agak macet. Ntar. Nah, reference. Oke. Reference ini adalah menu buat ngebuat referensi. Misalnya kalian pengen buat daftar pustaka, kalian bisa pakai menu dari referensi ini, daftar pustaka. Nah, terus ada lagi misalnya TOC, ada table of content, terus ngebuat daftar isi juga dari sini, daftar kamar, daftar tabel dan lain sebagainya. Kalian bisa pakai menu-menu yang ada di sini. Terus mailing nih ya sesuai dengan namanya ya, surat menyurat. Kalian bisa misalnya
ngebuat template, memakai template surat kayak gitu. Terus pokoknya ini kebutuhan buat surat menyurat. Misalnya kalian pengen buat ada yang namanya mailmerge, kalian pasti udah pernah mendengar. Kita cuma perlu buat satu jenis surat aja, nanti nama-namanya nggak perlu kalian ngetik ulang terus menerus, tinggal pakai mailmerge aja. Ada terus siapkan data sumber namanya, misal dari Excel atau list yang dibuat emang langsung dibuatnya, tinggal diketik terus pasang, udah selesai. Terus ini review ini buat lebih ke kolaborasi sih dengan yang teman kalian. Misalnya ini juga nanti kita akan bahas di lain waktu, di modul-modul berikutnya. Itu misalnya kalian ngebuat tugas bareng teman, terus teman kalian pengen ngasih catatan bahwa ini punyamu salah loh gitu. Nah ini kalian bisa pakai komen misal kayak gini. Nah ini komen bla 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 bla, misal masa sih gitu. Terus misalnya masa sih kayak gitu, salah. Terus ya akhirnya dia udah memperbaiki gitu. Nah kalau udah diperbaiki, kalian bisa delete komennya pakai ini. Jadi fitur ini bisa sangat-sangat kalian manfaatkan untuk misalnya kerjasama dengan kelompok kalian, misal kayak kerja kelompok itu. Jadi kalian gak usah ribet-ribet harus ngasih tahu berulang-ulang, tulis aja komen kan, selesai gitu. Ini ada markup juga. Ini juga ada fitur yang menarik, yaitu track change. Ini fitur buat nge-track perubahan yang kalian lakukan. Ini misal saya adalah manusia. Yang berubah. Saya akan mencoba. Misal kalian kan udah ada nambahin data dari awalnya nih. Ini data awalnya belum di-track. Ini perubahan yang kalian lakukan kan. Terus ini kalian misalnya simple markup aja. Nah, di sini bakal kelihatan bahwa kalian ini ada perubahan. Perubahan data ini bisa kalian save atau tolak entarnya. Nah, kalian save, ntar perubahannya hilang, berarti perubahan yang kalian lakukan itu udah diterima. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi. Terus view ini biasa untuk tampilan layarnya. Misal kalian pengen buat split screen kayak gini, misal biar gampang buat, misalnya kalian ada data di bawah terus pengen ngetik yang di atas itu, biar gampang pakai kayak gitu. Nah ini Nitro ya, ini Nitro plugin yang saya pasang buat membuat PDF. Ini di luar Windows, bukan bawaannya maksudnya Microsoft, bukan bawaannya Microsoft. Oke. Home. Nah sekarang hal dasar lagi yang di atas ini, menu-menu buat kalian. Ini buat minimize, ngecilin. Terus ini buat mengubah ukuran layar, misalnya full screen atau bukan full screen. Jadi kalian bisa skip, besarkan, bisa kecilkan dengan menyeret ujung-ujungnya ntar kayak gini loh. Terus kalau kalian full screen kan nggak bisa lagi, maka dia full screen gitu. Terus di sini juga ada nih, ini buat close biasa. Ini close biasa ya, udah tahu pasti. Ini sign in buat login, kalau kalian nggak perlu banget, nggak usah sih. Terus di bawah ini tampilan gininya, lembar kerjanya, tampilan teksnya. Nanti kalian bisa, ini mode baca dia full screen, terus ini mode normal buat kerja yang paling enak. Oke. Ini dihapus aja dulu dah. Reviewnya, delete comment. Oke. Nah di sini ada jenis bahasanya, bisa Indonesia. Terus ini bukan makro, ini jumlah kata yang kalian sudah ketikkan. Kalian bisa klik ini untuk
lihat detailnya, berapa halaman, berapa kata, berapa karakter, paragrafnya ada berapa, informasi detailnya. Terus ini halamannya, page, kalian bisa lihat. Ntar page ini bisa kalian pakai juga buat lihat headingnya. Heading misalnya kayak gini. Ini masih di track change. Oke, misalnya kalian pengen buat heading Bali, Jakarta, Bandung, Semarang, misalnya kayak ginilah. Ini kalian bisa headingkan, dan ntar misalnya mau headingkan pakai mana ini di template ini. Nah, Hawan ini misalnya. Hawan nanti dia bakal kelihatan di sini kalau kalian udah buat headingnya. Kok ini nggak kelihatan ya? Ya, nanti kalau kalian mungkin ini ada sedikit masalah ya. Oh, ini headingnya udah mulai Jakarta. Kayaknya ini salah setting deh. Seharusnya kelihatan headingnya, mungkin saya ada salah setting di sana. Oh, ini kan kelihatan Bali gitu. Saya mungkin tadi ada salah setting nih, subjudul nih apa gitu, saya settingnya lupa kemarin. Nah, Jakarta, Bali misalnya kalian bisa lihat ini. Jadi kalian bisa setiap subbab tuh kalian bisa mudah nyari. Bisa kalian nyari Jakarta, apa sih Jakarta ya? Kalian tinggal klik aja ini, misal Bali lagi, klik aja di ini. Kan dia langsung ngarah kayak link gitu. Nah, sekarang ini di atas ini buat save, ini undo, redo. Undo tuh buat membatalkan misalnya. Nah, saya tulis misalnya kan, saya pengen undo. Nah, hilang dia. Saya pengen balikin lagi, ternyata saya salah tadi ngandu. Nah, ini dia balik lagi. Sekarang nyimpan file ya. Di file ini menu buat dokumennya. Ini ada option, account, settingnya, dan banyak lagi. Terus ada berupa setting lagi sini. Ini ada print, share, export, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut. Sekarang kita akan pelajari 4 ini aja dulu, yaitu new, open, save, dan save as. Nah, new ini buat ngebuat gini dokumen baru. Terus open, kalian bisa membuat untuk membuka dokumen selain dari shortcut atau filenya. Jadi kalian bisa browse di sini dan nyari dokumennya. Terus save untuk menyimpan. Save ini untuk nyimpan, tapi nyimpan ke file yang sama. Jadi misalnya kalian punya file nih, pengen buat kopiannya, kalian bisa pakai save as. Save as ini dia akan membuat file baru, sedangkan save ini seharusnya dia membuat file lama. Tapi di sini tuh saya juga agak bingung, ini sebenarnya dua tombol ini fungsinya sebenarnya sama aja gitu, kayak kita klik. Hasilnya sama aja, kecuali kalian di sini. Nah, kalau pakai save ini baru dia nggak akan buat file baru, cuma satu file aja. Kalau kalian dari sini ya kalian klik browse, kalian bisa tinggal ubah aja namanya, maka dia nggak akan membuat satu file yang sama. Kalau kalian samain namanya, dia akan buat file yang sama. Oke, ya sedikit aja kita bahas print. Print ini untuk settingan printnya, printernya di sini bisa kalian pilih sesuai dengan printer yang kalian punya. Terus share ini ya buat kita bekerja sama juga, sama ngirim file yang sudah kita buat misalnya ke teman. Terus ini juga bisa buat save ke cloud dan lain sebagainya. Export ini ngebuat PDF. Kalian kalau nggak pengen ribet-ribet install kayak saya nih, pakai Nitro misalnya, kalian bisa ekspor pakai PDF bawaan dari Microsoft Word. Terus close biasa buat tutup.
Ini account kalau kalian nggak login. Kalau kalian login silahkan. Aktivasi share pilot ya, belum saya aktivasi. Ini setting-setting, berapa ada setting, nanti kita bahas berapa setting yang penting ya buat ininya, buat wordnya. Habis mungkin video habis ini. Oke, mungkin ya sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin, dan semoga berguna aja. Silahkan komen ya, komen di bawah kalau ada video yang harus saya perbaiki atau ada yang kurang jelas, ntar bisa kita diskusikan. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya.